Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja kuliah hari ini ya. Jadi, hari ini kita akan masuk ke topik bahasan baru, yaitu tentang protein. Nah, seperti biasa, saya akan sampaikan pengantar dulu sebelum kita masuk ke topik bahasan utama. Apa yang akan saya sampaikan hari ini mungkin adalah sesuatu yang cukup menarik ya. Nah, kita lihat sama-sama apa itu. Nah, ini. Jadi ini adalah contoh gambar struktur suatu protein. Jadi kemarin kalian belajar karbohidrat, kurang lebih ya biasa-biasa aja lah gitu ya. Tapi begitu masuk ke protein, kalian browsing, kalian banyak sekali bisa mendapatkan informasi tentang struktur protein ini. Sudah cukup banyak protein yang terelusidasi strukturnya. Dan kalian bisa memperoleh gambar-gambar yang indah. Ini kebetulan gambarnya hanya hitam putih ya. Tapi ini banyak sekali gambar-gambar yang sudah berwarna-warni dan menggambarkan struktur protein tersebut. Nah, di mana gambar-gambar itu bisa diperoleh? Contohnya di sini ya. Ini Uniprot. Uniprot ini adalah salah satu database protein. Jadi kalian bisa search protein yang kalian yang menarik perhatian kalian. Kalian bisa lihat apakah orang sudah bekerja dengan protein tersebut, sudah menganalisa strukturnya. Kalau sudah, informasinya bisa diperoleh salah satunya di database protein Uniprot ini sampai dengan struktur 3 dimensinya seperti ini. Database yang lain yang bisa digunakan untuk melihat struktur protein adalah Brenda. Ini namanya kayak nama perempuan ya. Nah, Brenda ini di Swiss kalau tidak salah basisnya Uniprot atau Uniprot yang di Swiss. Salah satu antara dua itu ada yang basisnya di Swiss. Nah, ini bisa digunakan untuk melihat karakteristik dari protein-protein ini. Oke, kita lihat ini gambar yang sederhana ya. Kalau kita lihat ke maaf sebentar. Kita lihat kita masuk ke web ini. Saya akan pindah screen. Sebentar. Nah, ini. Oke, apabila kita masuk ke web yang tadi saya link ya, itu di Uniprot, ini kita akan dapat spesifikasi dari protein ini, ada gambarnya, ini gambar yang tadi saya screen capture ya. Tapi ini menarik apa yang bisa kita lakukan di sini. Nah, kita bisa memperbesar untuk melihat strukturnya seperti apa. Oke, kita bisa menggerak-gerakkan. Oh, ini gimana sih tampilan 3 dimensinya? Kita ingin mempelajari strukturnya lebih lanjut. Kita bisa lihat tampilan 3 dimensinya seperti apa. Nah, ini ada gambar ya yang tadi terlihat besar. Maaf, ini gambarnya terlihat? Halo? Nah, ini kalau kita perbesar, nah ini kan ada struktur yang detail. Ini biasanya melambangkan sisi aktif dari protein tersebut. Nah, ini protein apa sih kok bisa punya sisi aktif? Nah, protein yang punya sisi aktif ini, active site, ini biasanya adalah protein yang berfungsi sebagai katalis. Atau dengan kata lain, dia kita kenal dengan nama enzim. Jadi enzim merupakan katalis organik ya. Kita sudah tahu semua apa itu katalis. Katalis adalah senyawa yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi dari reaksi tersebut. Nah, ini contohnya adalah
enzim, katalis, yang kebanyakan enzim ini adalah protein. Sekali lagi saya garis bawahi kebanyakan, jadi memang ada enzim yang bukan protein, enzim yang bukan protein, rasanya ada 1 atau 2 gitu ya. Tapi secara umum bisa dikatakan bahwa enzim merupakan protein. Jadi ini sangat menarik ya, kalau kalian tertarik masuk ke web tadi, database tadi, kalian bisa mempelajari lebih lanjut protein-protein, khususnya enzim yang ada di situ. Bagaimana strukturnya, bagaimana cara kerjanya ya, bagaimana dia bisa menjalankan yang induce feed atau lock and key yang sudah kita bahas secara sepintas pada pertemuan-pertemuan awal. Oke, saya akan pindah lagi ke slide awal tadi. Oke, jadi ini protein apa sih? Kenapa saya tampilkan di sini hari ini dengan strukturnya yang seperti ini? Oke, jadi gambar tadi sebetulnya adalah struktur dari protein Tag polimerase. Ini adalah enzim yang menjadi populer ya beberapa tahun ke belakang. Jadi sangat populer beberapa tahun ke belakang. Jadi Tag polimerase ini atau nama singkatnya Tag ya atau Tagpol ini adalah enzim yang paling umum yang digunakan untuk amplifikasi pada PCR. Polymerase chain reaction atau PCR ya. Nah, kalian tentu mendengar PCR, tentu kalian langsung ingat ya konotasinya kemana. Konotasinya tentu saja saat ini pemakaiannya sangat banyak untuk menganalisa atau menguji COVID ya, apakah seorang terkena COVID atau tidak, diuji dengan metode yang paling akurat saat ini adalah metode PCR. Nah, jadi nanti kita akan lihat dalam prosesnya PCR ini membutuhkan enzim. Enzim yang digunakan, yang paling umum digunakan adalah Tag polimerase ini. Nah, kenapa digunakan Tag polimerase? Kenapa bukan polimerase yang lain? Enzim ini spesial karena Tag polimerase ini adalah enzim yang tahan suhu tinggi ya, dan stabil pada suhu tinggi. Nah, ini adalah suatu yang unik karena kita tahu enzim itu diambil dari atau merupakan komponen dari sel hidup. Dan sel hidup umumnya memiliki rentang temperatur di mana dia bisa hidup, yang mana umumnya ya kondisi alami gitu ya. Jadi mungkin yang paling banyak itu di suhu normal, jadi rentangnya antara 20, 25 sampai 35 derajat, itu banyak sekali mikroba dan sel hidup yang bisa hidup pada rentang tersebut. Nah, maka enzimnya pun aktif pada suhu tersebut. Oke, ada beberapa mikroba yang bisa hidup pada suhu yang rada rendah, gitu ya, belasan sampai di atas 0 derajat Celcius. Maka enzimnya bisa aktif pada suhu itu, tapi lebih sangat terbatas ya. Dan enzim yang aktif pada suhu rendah tidak terlalu menarik perhatian industri. Nah, yang lebih menarik adalah enzim yang kuat dijalankan pada suhu tinggi. Nah, ini mungkin kalian sebagai seorang calon engineer teknik kimia bisa menebak kenapa justru enzim yang tahan pada suhu tinggi yang lebih menarik dibandingkan enzim yang tahan pada suhu medium seperti moderat ya, seperti suhu kamar atau suhu rendah. Nah, siapa yang berani jawab? Ini saya mundur dulu. Mungkin ada yang mau coba? Ignas barangkali? Nggak kepikirkan sih, Bu. Oke, kalian calon engineer ya. Kenapa suhu tinggi lebih menarik? Asmi, barangkali ya? Maaf bentar.
Mungkin karena proses gitu, suhunya di yang tinggi gitu. Proses Proses-proses, reaksi kayak gitu. iya, kalau tahan suhu tinggi, betul bisa digunakan pada suhu tinggi. Tapi kenapa orang tertarik untuk menjalankan reaksi pada suhu tinggi? Ya, kita lanjut. Davin. Kalau tebakan saya mungkin banyak proses tuh ngasilin panas, jadi nanti suhunya naik. Suhunya naik, itu Jadi bisa, mungkin mirip sama yang Azmi tadi sih. tapi perlu Jadi kalau dilihat ya. misalkan Itu berarti yang eksotermik ya, Davin ya? untuk yang eksotermik mungkin jadinya kan kalau ada panas, kalau misalkan pakai yang nggak tahan panas nanti nggak bisa gitu, Bu. Oke, ini berarti hubungannya dengan pengendalian. Ada yang lain? Yoe, ada Yoe? Ini kita ternyata banyak yang nggak masuk ya? Joe belum ada. Gary? Gary belum ada juga. Semoga sehat semua. Alisa? Kalau menurut saya mungkin ini sih Bu, tadi reaksi suhunya tinggi karena emang perlu aspek termodinamikanya kayak gitu biar reaksinya cepat berjalan. Nah, ini yang saya garis bawahi Proses. hanya yang terakhir ya. Jadi, kalau kita lihat kinetika reaksi secara umum, kalian bisa ingat persamaan Arrhenius. Dalam persamaan Arrhenius itu, menyatakan kecepatan reaksi umumnya akan semakin tinggi pada temperatur tinggi. Ya. Jadi itu yang dikejar. Ya. Jadi umumnya orang mengejar prosesnya dilakukan pada suhu tinggi, betul. Kenapa? Alasannya secara umum pada suhu yang lebih tinggi kecepatan reaksi akan lebih tinggi. Nah, dengan demikian untuk mengejar hal tersebut, maka orang berlomba-lomba mencari enzim yang tahan, yang bisa beroperasi pada suhu tinggi. Ya, dengan demikian orang mulai mencari ya, beberapa tahun terakhir ini banyak mencari enzim dari tempat-tempat eksotik yang tahan pada suhu tinggi terutama. Nah, contohnya enzim ini, Tak polimerase ini diisolasi dari mikroba Thermus aquaticus. Ini bakteri yang gambarnya saya sampaikan di sini, ini Thermus aquaticus ya. Nah, Thermus aquaticus ini diisolasi di mana dari Yellowstone National Park ya. Jadi itu kan adalah danau yang sebetulnya merupakan kawah gunung berapi ya. Jadi di dasarnya suhunya tinggi. Nah, jadi orang berlomba-lomba mengisolasi bakteri atau mikroba lain dari tempat-tempat eksotik seperti itu untuk mencari enzim-enzim yang tahan pada suhu tinggi. Nah, ini ketahanannya bisa dilihat di sini untuk Tak polimerase. Dia pada suhu 95 derajat Celcius, ini tinggi sekali ya untuk enzim. Dia half-life-nya 40 menit. Jadi ini sangat stabil pada suhu 95 derajat Celcius. Jadi enzim ini jadi sangat menarik. Oke, kembali lagi ini adalah enzim yang paling umum digunakan untuk PCR, untuk proses PCR. Nah, proses PCR mengingatkan kita pada apa? Saat ini proses PCR ini banyak sekali digunakan untuk mendeteksi COVID ya. Jadi ini kalau dengar PCR konotasinya kita ingat pada swab test ya, apakah itu swab orofaring ya, pangkal mulut dan lidah, atau nasofaring, pangkal hidung, gitu. Menggunakan alat seperti cotton bud seperti ini untuk ngambil sampel, DNA-nya bisa diekstrak, ataupun ada metode baru ini dikembangkan Biosalipa nih, produk Indonesia ya, produknya Bio Farma, bekerja sama dengan Nusantik. Nusantik salah satu CEO-nya adalah alumni Teknik Kimia angkatan 2005 ya. Nah, ini semoga bisa memotivasi kalian semua. Nah, jadi ini dengan meningkatnya pemakaian atau aplikasi dari uji PCR ini, maka market size enzim
Tak polimerase ini juga naik banget. Jadi ini ada beberapa lembaga yang menganalisa market, menganalisa pasar atau melakukan survei pasar terhadap enzim ya. Jadi ini contohnya MarketWatch ini menganalisa, mengekspektasi, memperkirakan ya pasar dari DNA polimerase ini. Ya kita ujung-ujungnya karena kita orang engineering, kita ingin produksi, ujung-ujungnya kita ngelihat ini komersil atau enggak, ini menguntungkan atau enggak gitu ya. Si DNA polimerase ini marketnya pada tahun 2024 akan mencapai 389 miliar juta US dollar. Pada CAGR itu compound annual growth rate atau ekspektasi return of investment-nya berapa gitu ya, itu 7%. Jadi ini cukup menarik atau sangat menarik ya. Market size-nya cukup besar dan kenaikannya cukup besar. Nah, ini saya bandingkan dengan protease. Protease ini adalah enzim yang pasarnya bisa dikatakan paling besar saat ini. Protease ini enzim yang dimanfaatkan di mana sih? Contohnya protease ini dimanfaatkan secara komersil di deterjen gitu ya. Anti noda, mungkin kalian ada deterjen yang iklannya menghilangkan noda protein, noda lemak gitu ya. Bagaimana caranya? Maka di deterjen itu ditambahkan enzim protease. Dan banyak sekali pemanfaatan protease lainnya. Maka ini protease adalah enzim yang pangsa pasarnya sebetulnya paling besar. Kita lihat ini market study yang dilakukan oleh lembaga lain. Dia pada tahun 2020 market size-nya 1.645 juta US dollar. Jadi ini 5 kali lipat lah ya daripada market tak polimerase ini. Ya, sebetulnya jauh lebih besar dari market tak polimerase. Dan diharapkan naik ya, jadi 2026 ya setara dengan polimerase ini jadi 2.000 juta US dollar, berarti sekitar ya ekspektasinya 6 kalian dari tak polimerase ini. Tapi kita lihat CAGR-nya cuma 3,4%. Jadi ini kenaikan marketnya sebetulnya tidak semenjanjikan si tak polimerase ini karena ekspektasinya ya memang polimerase ini tadinya nggak terlalu dipandang gitu ya. Jadi ini adalah enzim specialty, enzim yang pemakaiannya ya market size-nya kecil gitu ya. Dari mana kita bisa bilang ini? Ya memang selama ini disampaikan enzim yang pemakaiannya paling besar tuh apa sih? Ya, antaranya protease, amilase, tak polimerase itu untuk analisis, untuk diagnostik. Jadi sebetulnya biasanya kecil, tapi karena COVID ini dia market size-nya jadi sangat besar. Ya. Nah, lalu bagaimana dipakainya dalam PCR sebetulnya? PCR itu alatnya kalau kalian belum pernah lihat tidak terlalu aneh-aneh gitu ya. Sebetulnya alatnya seperti kotak ini saja. Ini yang real time PCR yang saya lihat dari brand real time PCR yang cukup baru gitu. Ini seperti ini sudah ada interface-nya digital seperti ini ya. Jadi kalau dapat sampel, apakah itu dari ludah, apa itu dari nasal swab. Nah, ini DNA yang diambil di sini akan digandakan. Dan karena COVID ini tidak punya DNA, tapi dia punyanya RNA, berarti harus di reverse transcription dulu. Transkripsi balik dulu untuk menghasilkan DNA, baru dimasukkan ke real time PCR untuk menggandakan jumlah DNA dari si virus ini. Nah, lalu bagaimana menganalisanya? Dengan real time PCR ini kita bisa kuantifikasi jumlah virusnya, jumlah DNA virusnya dengan cara menempelkan marker ya. Jadi si bahasa analog ya atau nukleotide, analog nukleotide yang digunakan untuk menggandakan DNA ini dikasih markernya berupa pewarna fluorescence. Jadi nanti ada fluorescence diamati dengan alat ini seberapa besar perubahan warnanya. Ya. Jadi kalau dengan cepat terjadi perubahan warna, berarti jumlah DNA
virusnya itu di sampel besar. Sementara kalau untuk mengubah warna jumlah prosesnya cukup lama, berarti DNA virusnya di sampel sangat kecil. Kalau tidak terjadi perubahan warna sampai batas waktu tertentu, berarti di sampelnya tidak ada DNA virus tersebut. Ya, itu yang kita gunakan sebagai indikasi apakah hasil tesnya positif atau hasil tesnya negatif. Nah, tadi waktu yang diperlukan ya untuk merubah warna tadi itu yang biasa kita kenal dengan CT, nilai CT atau cycling time. Berapa kali proses ini harus diulang sampai terjadi perubahan warna. Oke, itu barangkali ya. Ini saya sampaikan karena topik ini sedang hot. Kalian perlu tahu ya apa prosesnya, bagaimana detailnya, dan enzim apa yang terlibat di situ, dan pandangan kita sebagai calon engineer bioproses, kita ujung-ujungnya agak komersil sedikit ya, maka kita perlu bisa menilai, oh ini potensi marketnya bagaimana, sebetulnya ujung-ujungnya satu lagi, bagaimana cara memproduksinya dengan murah dan komersil ya dan aman. Ya, itu mungkin pengantar saya tentang protein. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silahkan. Tidak ada, jelas ya. Semoga kalian semua sudah paham. Jadi tidak termakan hoax dan lain-lain gitu ya kalau mendengar informasi-informasi ini. Oke, saya akan stop share dan masuk ke materi utama. Mau misi? Oke. Maka kita masuk ke materi utama kita, yaitu tentang protein, dan akan diawali dengan bahasan tentang asam amino. Oke. Nah, di sini kita akan mulai dengan gambar ini ya. Jadi protein itu adalah biomolekul kedua yang kita bahas. Nah, jadi protein ini sebenarnya merupakan makromolekul biologis yang paling berlimpah. Ya. Di sini protein diambil dari bahasa Yunani protos, ya, menunjukkan bahwa dia adalah makromolekul biologis yang paling berlimpah. Maka protos itu artinya sebetulnya first atau foremost atau pertama atau utama ya, menunjukkan keberlimpahannya yang banyak. Dan protein ini adalah polimer dari asam amino. Nah, kita lihat di sini gambar-gambar yang ditampilkan di sini sebetulnya menunjukkan protein, semuanya mengandung protein yang utama. Gitu ya. Kita mulai nih dari Tiara. Sebelah kiri atas, protein apa kira-kira Tiara di sini?
Protein yang dari hewan gitu ya Bu asalnya. Betul. Nah, di sini daging gitu ya, ini protein hewani, sumber makanan protein gitu ya. Ini ada keju, ada telur, itu protein hewani dan juga ikan. Nah, lalu di sebelahnya, tadi Alisa sudah. Olive, apa hubungannya gambar ini dengan protein? Protein nabati ya, Bu. Betul, protein nabati. Jadi ini adalah kacang-kacangan ya, atau lentil yang sumber protein nabati. Yang kanan, Aris, apa hubungannya gambar ini dengan protein? Yang mana, Bu? Yang keju. Yang kanan atas. Ada protein susunya, Bu. Oke, jadi ini protein turunan dari susu ya, jadi dairy products. Betul sekali. Yang bawah, kanan bawah. Nah, siapa yang belum? Naswa? Iya, Bu. Apa hubungannya ini dengan protein? Gambar kanan bawah dengan protein, Naswa. Kulit badaknya kah, Bu? Kulit badaknya? Iya, mungkin. Kulit badaknya kan keras banget ya, itu protein. Kurang tahu, Bu, aku. Iya, kulit badak, kulit manusia pun sebetulnya protein ya. Tapi lebih spesifiknya bahkan cula badak ya, itu protein juga. Nah, jadi kita lihat di sini keberlimpahan protein ini memang besar sekali. Ya. Oke, setelah Naswa, kita lanjutkan. Siapa yang belum? Suha. Tengah bawah. Apa ini Suha? Hubungannya dengan protein? Halo, Suha? Suara saya masuk nggak, Bu? Masuk, masuk. Halo? Halo, masuk Suha. Halo, maaf, sepertinya tadi saya yang terreset ya. Suha udah menjawab, tolong diulangi lagi. Apa hubungannya gambar tengah bawah dengan protein? Mengandung protein mungkin. Apa yang mengandung protein, Suha? Kukunya mungkin, Ibu. Kukunya, betul Maaf. sekali. Ini share screen-nya hilang ya, maaf. Iya, betul sekali, kukunya memang yang merupakan sumber protein. Highlight-nya kuku. Nah, sebelah kiri bawah. Kira-kira apa ini hubungannya dengan protein? Siapa yang belum kebagian? Kita ulang dari awal, Devri. Itu ya, rambut keratin gitu kan, protein rambut. Betul sekali. Jadi rambut pun merupakan protein. Ya. Jadi ini memang protein adalah senyawa biomolekul yang paling berlimpah ya, mulai dari daging, kacang, susu, bahkan di sini cula badak ya, tadi kulit badak juga, kuku, rambut itu merupakan protein. Oke, kita lanjutkan. Nah, protein merupakan molekul ya yang polimer dengan monomer komponen paling sederhana penyusunnya, atau nanti kita akan sebut sebagai residu ya. Jadi komponen penyusunnya apa atau residunya dalam satu polimer protein, monomer penyusunnya atau kita sebut biasanya dengan residunya, itu adalah asam amino. Nah, asam amino ini apa? Asam amino adalah molekul yang dicirikan dengan dia punya dua gugus utama, yaitu pertama gugus karboksil. Maaf, ini warnanya merah kurang jelas ya. Gugus karboksil dan gugus amin. Nah, belum selesai.
Jadi selain dia punya gugus karboksil dan amin, ada catatannya, kedua gugus tersebut terikat pada atom karbon yang sama. Atau di sini kita sering sebut sebagai atom karbon alfa. Nah, jadi kalau ada molekul yang punya gugus karboksil dan gugus amin yang terikat pada atom karbon alfa, maka kita sebut molekul tersebut sebagai asam amino. Nah, lalu sisanya mengikat apa? Kan karbon punya 4 tangan ya. Berarti 2 tangan lagi mengikat apa? Itu menjadi variasi dari asam amino. Nah, di sini terutama ada yang disebut sebagai R. R ini disebut sebagai rantai samping dari asam amino tersebut. Dan ini yang menandakan kita sebut selanjutnya asam amino itu namanya apa? Tergantung dari rantai samping yang terikat pada atom karbon alfa ini. Jadi posisinya kurang lebih seperti ini apabila digambarkan ya dengan model ball and stick seperti ini. Jadi dia seperti tetrahedral seperti ini. Ya, atom karbon alfanya di sini, lalu mengikat gugus amin, gugus karboksil, rantai samping diletakkan di atas karena biasanya rantai samping besar. Biasanya rantai samping itu besar ya. Nah, lalu di sini berarti dia juga bersifat optis aktif. Kita punya putar kanan dan putar kiri. Karena atom karbon alfa ini umumnya merupakan menjadikan senyawa tersebut sebagai senyawa kiral ya. Atom karbon alfanya merupakan atom karbon yang kiral. Maka dia ada putaran L dextro atau putaran L levo ya. Jadi dia asam aminonya bisa asam amino D atau asam amino L. Bagaimana melihatnya? Sama ya. Jadi kita lihat. Nah, ini kita tempatkan dulu yang paling besar, gugus yang paling besar di atas. Nah, ini kalau senyawanya asam aminonya adalah alanin, rantai sampingnya adalah metil, berarti yang paling besar gugusnya adalah karboksil. Maka kita letakkan gugus karboksil di atas. Lalu kita lihat. Nah, posisinya putar kiri atau putar kanan. Di sini aminnya di kiri, maka kita sebut sebagai L-alanin. Kalau aminnya di kanan, maka kita sebut sebagai D-alanin. Nah, yang lebih banyak terdapat di alam adalah L-isomer dari asam amino. Ya. Jadi, jarang sekali ditemui D-isomer dari asam amino. Beberapa pengecualian, nah, kalau kalian lihat kembali, struktur dari peptidoglikan, nah di sini peptidoglikan ini unik, karena dia merupakan polimer karbohidrat ya yang diikat satu sama lain dengan peptida. Nah, peptida penyusunnya jadi yang meng-crosslink antar ikatan karbohidrat, antar rantai karbohidrat ini beberapa di antaranya merupakan asam amino D. Ya, jadi itu asam amino yang tidak umum dan membuat tentu saja struktur dinding sel dari bakteri ini semakin sulit untuk diuraikan karena tidak umum ya. Nah, yang umum terdapat di alam, banyak terdapat di alam adalah yang isomer yang L, yang levo. Oke. Nah, kembali ke asam amino, terdapat 20 asam amino yang populer ya, yang banyak terdapat di alam. Nah, ini kita bisa lihat dari glisin, alanin, valin, leusin, sampai glutamat. Ya, beberapa strukturnya sudah pernah ditunjukkan di awal kuliah, ya ketika kita mengingat ulang gugus-gugus yang ada pada biomolekul. Nah, bagaimana menuliskannya? Asam amino ini biasa ditulis lengkap, glisin sebagai glisin misalnya, atau dituliskan dengan 3 huruf pertama, maka glisin ditulis sebagai GLY, alanin ditulis sebagai ALA, jadi dituliskan berdasarkan 3 huruf pertama dari namanya, atau dituliskan dengan 1 huruf.
yang merupakan huruf awal dari asam amino tersebut. Jadi di sini glisin ditulis sebagai G, alanin ditulis sebagai A. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan asam amino yang memiliki inisial yang sama? Contohnya glisin, glutamin di sini G ya, dan glutamat. Maka tentu saja G ini tidak bisa dipakai 3 kali karena kita perlu membedakan antara glisin, glutamin, dan glutamat. Maka yang 2 di antara 3 tersebut harus mengalah. Ya, berarti di sini kalau G-nya sudah dipakai si glisin, maka glutamin nggak bisa pakai G lagi, di sini pakai Q, glutamat nggak bisa pakai G lagi, harus pakai di sini E. Sisa dari huruf yang belum digunakan. Contoh yang lain, alanin sudah pakai A, maka aspartat nggak bisa lagi pakai A, aspartat terpaksa pakai D. Kapital ya, inisial yang belum dipakai oleh asam amino yang lain. Nah, bagaimana kalau 3 huruf pertamanya juga ternyata sama? Contohnya glutamin dan glutamat. Maka salah satu juga harus mengalah. Glutamat umumnya dituliskan sebagai glu, glutamin umumnya ditulis sebagai GLN. Nah, lalu apakah kita harus pakai nama-nama ini? Nah, ini sudah kesepakatan ya. Jadi ini yang umumnya digunakan untuk menyatakan nama-nama asam amino, maka kita nggak bisa nulis glisin sebagai GLI. Mungkin sebagian orang tidak kenal dengan GLI. Orang lebih kenal glisin sebagai GLY, ya dari bahasa Inggris glisin. Nah, atau contohnya lisin, kenapa tidak ditulis lis, tapi harus LYS? Ya karena orang sudah kenal dengan namanya seperti itu. Ya. Oke, itu asam amino. Ada 20 asam amino yang populer. Nah, apakah yang 20 ini cukup? Kenapa cukup ada 20 asam amino saja? Nah, ini cukup menarik ya. Kenapa sih nggak 100 gitu ya? Kenapa cukup 20? Ternyata 20 asam amino pun sudah bisa menghasilkan kombinasi protein yang banyak sekali. Seperti ini identik dengan abjad kita punya 26 huruf ya. Abjad Latin punya 26 huruf, tapi dari 26 huruf ini sudah lahir berjuta-juta, bermiliar-miliar buku yang berbeda-beda. Nah, ini mirip dengan itu, asam amino hanya ada 20 yang populer. Maka dari 20 ini, contoh apabila kita membuat suatu polimer ya, yang terdiri dari 8 residu asam amino saja, itu peluangnya sudah ada 25,6 triliun potensi polimer asam amino yang berbeda. Ya. Dan kalau kita mau menyusun polimer protein yang terdiri dari 20 residu asam amino, maka kemungkinannya ada, ini jumlahnya sampai saya tidak bisa baca bagaimana, karena nolnya banyak sekali. Jadi 20 asam amino jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi dari 20 itu pun sudah bisa membuat kemungkinan atau potensi protein yang jumlahnya tidak terbatas, bisa kita katakan. Jadi 20 asam amino ini sudah lebih dari cukup. Nah, lalu asam amino ini dikelompokkan. Apakah 20 asam amino ini betul-betul beda satu sama lain? Apakah jadi karakteristik proteinnya, kalau kembali ke sini ya, dari protein yang 8 residu asam amino ini menghasilkan 25 betul ya, miliar asam amino yang karakteristiknya sangat berbeda satu sama lain, ternyata tidak betul-betul beda. Ya. Jadi karakteristik asam amino ini, kalau saya kembali ke awal, ini ditentukan oleh rantai sampingnya. Jadi apa yang menjadi rantai samping dari asam amino itu akan menentukan karakteristik spesifik dari si asam amino,
dan dengan demikian menentukan karakteristik dari protein yang dibentuknya. Oleh karena itu, asam amino ini bisa kita kelompokkan menjadi ada asam amino yang sifatnya non-polar, ada yang sifatnya aromatik, ada yang sifatnya polar bermuatan, ada yang polar tidak bermuatan, ya, ada yang bermuatan positif, dan ada yang bermuatan negatif. Pengelompokan ini didasari oleh jenis rantai samping yang terikat pada asam amino tersebut. Kita akan mulai dari asam amino yang bersifat non-polar. Ini yang pertama ya, non-polar. Nah, kalau dia rantai sampingnya bersifat non-polar, apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia relatif tidak larut dalam air, ya, dan dia cenderung bersifat hidrofobik. Jadi nanti kalau dia sudah jadi protein secara keseluruhan, dia cenderung ada di dalam gitu ya, nggak mau di luar, karena kan dalam sel protein ini akan terlarut dalam sitoplasma. Yang mana sitoplasma ini kan sebetulnya adalah air ya. Nah, ini maaf tadi videonya saya matikan karena kurang stabil. Nah, jadi dia cenderung ada di bagian dalam dari protein ini, tidak terekspos keluar ke sitoplasma. Nah, apa saja asam amino yang bersifat nonpolar ini? Yang pasti rantai sampingnya bersifat nonpolar, dia merupakan hidrokarbon sederhana, mulai dari glisin, asam amino yang paling sederhana, rantai sampingnya hanya H. Nah, ini pertanyaan sederhana. Suha, kalau glisin, apakah dia bersifat kiral atau tidak? Tidak ya, Bu. Betul. Jadi glisin adalah satu-satunya asam amino yang tidak bersifat kiral, ya, karena dia mengikat 2H, ya. Jadi dia tidak mengikat 4 gugus yang betul-betul berbeda satu sama lain. Lalu semakin kompleks sedikit, dari glisin ada alanin, rantai sampingnya berupa metil, ada valin, rantai sampingnya berupa isopropil, C3 ya, tapi nyambungnya bukan di ujung, tapi di tengah, maka kita sebut isopropil. Ada leusin dan isoleusin, dia mengikat butil rantai sampingnya. Nah, hanya posisinya ikatannya di mana, itu dia membedakan antara leusin dan isoleusin. Dan asam amino terakhir yang bersifat non-polar adalah metionin. Metionin adalah asam amino yang cukup penting, yang berbeda dengan yang lain karena dia punya sulfur di sini. Ya. Tapi kalau kita lihat persamaannya apa? Tentu saja ini adalah molekul yang bersifat non-polar atau hidrofobik ya. Atau secara umum kita bisa lihat dia tidak punya O sama sekali ya. Jadi cuma punya CH ya. Makanya dia bersifat hidrofobik atau non-polar. Ya. Oke, jadi rantai sampingnya adalah alifatik ya. Kecuali metionin yang juga punya S di sini. Ini karakteristiknya semua asam amino yang tergolong dalam non-polar ini mirip. Ya. Karakteristik umumnya dia hidrofobik. Nanti mungkin karena berat molekulnya berbeda sedikit satu sama lain, nah ini jadi perbedaan karakteristik yang lebih spesifik. Tapi secara umum, asam amino ini bersifat non-polar. Oke, lalu ada asam amino, kelompok asam amino yang rantai sampingnya merupakan senyawa aromatik. Oke. Di sini ada 3 asam amino yang termasuk pada kelompok ini, yaitu penilalanin, rantai sampingnya adalah penil, tirosin, ini rantai sampingnya. Kita lihat perbedaan sederhana antara penilalanin dan tirosin. Tirosin punya gugus hidroksil, maka bisa ditebak tirosin akan sedikit lebih polar dibandingkan dengan penilalanin. Lalu yang semakin kompleks ada triptopan. Dia punya
rantai samping aromatik, tapi ukuran gugus aromatiknya ini lebih besar daripada fenilalanin dan tirosin. Nah, persamaannya apa? Sama-sama rantai sampingnya aromatik. Dan konsekuensinya apa? Ya, aromatik ini senyawa yang gugus yang relatif stabil ya. Dan di sini hampir tidak ada OH-nya kecuali tirosin. Maka dia juga bersifat relatif nonpolar dan relatif hidrofobik. Relatif tidak larut dalam air. Maka sama seperti asam amino nonpolar tadi, dia akan cenderung berada di bagian dalam dari protein ya. Jadi tidak terekspos ke sitosol, tidak terekspos ke air. Nah, karakteristik lainnya adalah karena dia mempunyai senyawa aromatik atau gugus aromatik, ya. Kita lihat gugus aromatik punya double bond atau ikatan rangkap, dan ikatan rangkap ini bisa berpindah ya. Jadi kan umumnya benzen itu kita strukturnya seperti ini, bisa kita gambarkan juga seperti ini ya. Nah, kenapa bisa kita gambarkan seperti ini? Karena dia posisi ikatan rangkapnya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Nah, ini berarti perbedaan energi levelnya antara dua molekul ini, antara ya posisi ikatan rangkap di satu atau tempat yang lain tidak terlalu besar. Nah, berarti konsekuensinya dia bisa menyerap energi dengan relatif mudah. Salah satunya menyerap cahaya dengan mudah. Di antaranya adalah cahaya UV. Nah, karakteristik ini ya, jadi kemampuan asam amino ini untuk mengabsorpsi cahaya dimanfaatkan untuk mendeteksi protein contohnya. Jadi kuantifikasi atau analisa protein bisa dilakukan dengan kemampuan protein tersebut untuk mengabsorpsi cahaya, terutama pada kisaran panjang gelombang sekitar 280 nanometer. Jadi mendeteksi protein pada panjang gelombang 280 nanometer. Nah, oke, jadi ini adalah spektrum panjang gelombang protein, spektrum panjang gelombang absorbansi ya. Jadi kita lihat kisaran panjang gelombangnya antara 200 sampai 320 nanometer. Jadi kita lihat masing-masing protein ini punya absorbansi yang berbeda-beda, absorbansi optimal panjang gelombang dengan absorbansi maksimal yang berbeda-beda ya. Di sini sedikit berbeda antara fenilalanin, tirosin, dan triptopan karena perbedaan struktur rantai sampingnya. Tapi kita lihat ini 260, 280 ini rentang yang optimal buat absorbansi dari ketiga protein ini. Lalu ada asam amino yang polar. Nah, ini ada beberapa. Dimulai dengan asam amino polar, tapi tidak punya muatan. Karena asam amino ini bersifat polar, maka dia punya karakteristik dia relatif larut dalam air. Ya, kita tahu air bisa terdisosiasi menjadi H+ dan OH-. Ya. Maka kalau dia polar, dia akan mudah larut dalam air. Nah, di sini kita lihat karakteristiknya secara sederhana, semua asam amino yang bersifat polar punya oksigen. Ya. Pada rantai sampingnya. Tapi ini enggak semua, betul, tidak semua. Kalau dia tidak punya oksigen, dia punya amin tambahan. Nah, ini sudah punya oksigen, punya amin ya sebetulnya. Nah, atau dia punya SH. Ya. Atau di sini, ini prolin asam amino yang sangat unik karena gugus aminnya terikat dengan rantai samping. Membuat
gugus aminnya ini ya, membuat struktur ini jadi relatif membentuk dipol gitu ya, jadi relatif polar dibandingkan dengan tadi yang rantai sampingnya berupa isopropil. Jadi prolin sebetulnya mirip dengan valin ya, rantai sampingnya propil, tapi pada prolin dia terhubung. Dan ini membuat karakteristik dia jadi larut dalam air. Nah, oke, itu adalah asam amino yang bersifat polar. Oke, ini relatif larut dalam air. Kemudian, ini saya skip dulu. Nah, ada yang polar lalu bermuatan. Nah, ada dua jenis, ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Nah, asam amino yang berpolar yang bermuatan positif berarti dia pada pH 7 cenderung bermuatan positif. Karena itu disebut juga asam amino ini bersifat basa karena muatannya cenderung positif ya. Nah, apa saja asam amino yang cenderung bersifat basa ini? Ada 3, ada lisin, arginin, dan histidin. Karakteristiknya kita lihat, pada rantai sampingnya dia punya gugus amin tambahan. Nah, kita lihat di sini, lisin aminnya di bawah, arginin ada 2 aminnya ya, dan histidin ini aminnya N-nya menjadi struktur basa lemah karena dia terikat lagi ya dalam bentuk siklik seperti ini. Nah, oke, nah ini spesial histidin karena strukturnya seperti ini, maka pKa-nya menjadi mendekati netral. Dan dia berpotensi menjadi proton donor atau proton akseptor pada reaksi-reaksi yang ada di dalam sel ya, karena pH sitosol itu mendekati 7. Yang terakhir adalah kelompok asam amino yang bersifat asam. Nah, kelompok asam amino yang bersifat asam ini berarti dia punya rantai samping yang bersifat polar dan dia bermuatan negatif pada pH netral. Jadi karakteristiknya pada rantai sampingnya ada gugus karboksil tambahan. Dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah asam amino aspartat dan glutamat. Bagaimana cirinya? Kita tidak umum menyebut dia aspartat dan glutamat. Kita umumnya menyebut asam aspartat, asam glutamat. Ya. Sementara yang lain tidak umum kita kasih nama asam. Kita tidak menyebut glisin sebagai asam glisin. Kita tidak menyebut glutamin sebagai asam glutamin. Nah, jadi karakteristik ini ya, asam aspartat, asam glutamat itu sudah merupakan tanda bahwa asam amino tersebut bersifat asam pada pH netral. Atau asam amino ini punya rantai samping yang bersifat polar dan pada pH netral dia bersifat asam atau cenderung bermuatan negatif. Oke, demikian uraian awal kita ya tentang ini, tentang asam amino. Kita akan lanjutkan kuliah kita di pekan depan, masuk lebih lanjut tentang asam amino dan protein. Tapi sebelum kita lanjutkan materi tentang protein ini, kita akan mendengarkan dulu presentasi tugas kalian pada hari Selasa dan mungkin Rabu depan. Oke, sampai sini saja waktunya habis ya. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan. Oke, salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu.